Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang heterogen tentang heterogen computing yang dimana kelompok kami beranggota dengan saya sendiri Ayu Lestari Nasution, Deriska Fadila Musdalifa, dan Nur Ihsani. Oke, materi pertama akan dijelaskan oleh kawan saya Nur Ihsani Suwandi Putri. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai understanding heterogeneous computing. Adapun tujuan dari computing heterogen ini yaitu bekerja sama dengan prosesor yang berbeda, sehingga nantinya itu memiliki keunggulan dan efisiensi komputasi temporal. Lalu ada juga GPU yang dapat menggantikan CPU. Dari keduanya ini memiliki kode yang terstruktur dan secara baik dan heterogen yang mampu mengeksploitasi kekuatan kedua jenis prosesor yang terdapat pada kenyataannya dan membawa keuntungan yang cukup besar. Selanjutnya ada GPU telah berkembang menjadi prosesor secara paralel, sehingga dapat mengubah GPU dari yang perangkat yang rendering grafis menjadi perangkat untuk menghitung tujuan secara umum yang dapat diparalelkan. Selanjutnya ada tugas pemrograman GPU yang baik itu adalah memanfaatkan tingkat paralelisme dan juga kemampuan matematis secara lebih baik yang ditawarkan oleh kartu grafis. Selanjutnya ada GPU itu adalah suatu CPU atau inti khusus untuk pemrosesan vektor data grafis untuk membuat gambar dari primitif poligonal. Selanjutnya ada understanding the GPU arsitektur. GPU ini adalah suatu CPU atau inti khusus untuk memprosesan vektor data grafis sehingga dapat membuat gambar dari primitif poligonal. Selanjutnya ada tugas GPU yaitu memanfaatkan tingkat paralelisme dan kemampuan matematika yang ditawarkan oleh kartu grafis dan meminimalkan semua kerugian yang ditimbulkan. Lalu ada ciri-ciri GPU yaitu struktur yang sangat paralel dan memungkinkan untuk memanipulasi kumpulan data. Di sini ada GPU yang memungkinkan untuk mengeksekusi instruksi pemrograman GPU klasik. Selanjutnya ada pengembangan utama untuk komputasi heterogen. Selanjutnya ada Kuba, yaitu arsitektur yang perangkat keras berpemilik NVIDIA dan juga memberikan namanya ke lingkungan pengembangan terkait. Selanjutnya ada OpenCL, yaitu standar dapat tidak hanya dengan GPU dari prosesor yang berbeda, tetapi juga dengan mikroprosesor dari jenis yang berbeda. Selanjutnya kita masuk ke dalam PY Kuda. Nah, PY Kuda ini adalah sebuah perpustakaan pengikat yang menyediakan akses ke API Python Kuda. Nah, tujuan dari PY Kuda ini untuk membiarkan pengembang memanggil si kuda dengan abstraksi minimal dari Python. Itu juga mendukung metaprogramming dan template Kuda. Kemudian cara kerja dari PY Kuda itu sendiri yang pertama ada separate atau pisahkan kode perangkat dari kode host. Ada lagi invoke atau panggil compiler default misalnya GCC untuk mengkompilasi kode host. Ada lagi yang ketiga ada buat kode perangkat dalam bentuk biner, biasanya .kabin object atau dalam bentuk rakitan PTX object. Selanjutnya ada GPU programming. Selanjutnya ada GPU programming with Numba, di mana Numba ini adalah suatu compiler Python yang menyediakan API berupa yang berbasis kuda. Selanjutnya ada dapat dirancang
terutama untuk tugas-tugas yang komputasi numerik. Lalu ada library Numba yang nantinya dapat mengelola dan memproses tipe data yang berupa array sehingga dapat disediakan oleh NumPy. Selanjutnya ada compiler Numba yang dapat bekerja dengan menentukan tipe. Juga ada di mana ini bagi pengembang itu untuk menuliskan fungsi dari kuda. Selanjutnya ada AutoZit, yaitu dapat menjelaskan suatu fungsi untuk proses kompilasi. Selanjutnya ada Factories, yaitu dapat melakukan suatu penciptaan yang disebut universal NumPy yang dapat mengambil fungsi dan mengeksekusi secara paralel. Selanjutnya juga ada Guventories yang dapat membangun dan terdapat pada NumPy Generalist Universal Function. Terus selanjutnya itu VI OpenC. Nah, OpenC ini merupakan komputasi terbuka dalam bentuk lengkapnya, yang dimana itu API-nya itu tingkat rendah untuk komputasi heterogen yang berjalan pada GPU yang bertenaga kuda. Nah, OpenC juga merupakan library yang digunakan di programan paralel baik untuk CPU, GPU, DSP, FPGA, dan variety accelerator lain. Nah, kelebihan OpenCL adalah yaitu dukungan untuk jenis perangkat keras yang lebih banyak, misalnya CPU dari Intel dan kartu grafis AMD. Nah, selain kartu grafis NVIDIA juga, jadi menggunakan ini akan membuat program kita lebih portable. Oke, selanjutnya manfaat OpenC. Nah, ada beberapa manfaat dari OpenC yang dimana itu pembersihan objek terkait dengan masa pakai objek. Baru kemudian kelengkapannya itu OpenC itu menempatkan kekuatan penuh API. Nah, yang dimana itu OpenC yang Anda inginkan jika Anda mau. Setiap query get info yang tidak jelas dan semua panggil CL dapat diakses. Nah, untuk di OpenC ini dokumentasinya bermanfaat, banyak tutorialnya, dan kemudian lisensi liberal OpenC ini open source yang di bawah lisensi MIT dan gratis. Nah, ini dalam cara membangun aplikasi menggunakan OpenC. Nah, kita itu ada beberapa elemen untuk membangun aplikasi dengan OpenC yang dimana itu harus ada device, programmer, kernel, command query, dan contents. Oke, sekian selanjutnya apa studi kasus dari materi sebelum tadi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang pertama, yaitu Numba. Nah, di sini kita pertama itu melakukan import Guvertories pada Numba, selanjutnya import NumPy dengan AS yaitu NP. Lalu nanti library Guventories ini isinya ada void int 64, ada m, matmul, yaitu ada function dari Nur, Ayu, dari Skasi. NM ini merupakan sama dengan nur.save dan NP-nya yaitu nur.ayu.save dengan keadaan for in range yaitu M, for suatu keadaan dengan for J in range itu P. Lalu di sini ada variabel atau variabel dari Sk dengan I sama J sama dengan 0, lalu keadaan K for K in range N dengan variabel yaitu dari Sk ditambah I, J tambah sama dengan variabel Nur I, K dikali dengan variabel Ayu K, J.
Lalu di dim sama dengan 5, dengan variabel nur sama dengan np random integer, dim size itu dim, dim, sama dengan yang variabel ayu. Lalu untuk variabel Deriska ini adalah suatu sama dengan matmol, sama parameternya itu adalah nur dan ayu. Lalu print matrik yang terdapat pada variabel, lalu memprintkan matrik dari variabelnya nur, ayu, dan Deriska. Kita coba run terlebih dahulu. Maka hasilnya akan terlihat di bagian sini, yaitu materi yang terdapat pada variabel nur, dan ini hasil yang variabel Deriska dan ayu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya untuk file yang lainnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke PY Kuda. Yang pertama itu kita perlu install dulu PY Kudanya dengan perintah pip install PY Kuda. Kemudian ini sudah di running. Sebelumnya ini saya menggunakan Google Colab karena pada VS Code dia sepertinya tidak bisa. Setelah kita install, kemudian kita import PY Kuda drivernya tadi, terus diinitkan, kemudian kita mencari device-nya itu, apakah menghitung device-nya di range ini, kemudian di print device-nya itu ada apa, terus di print kapabilitas komputernya, kemudian total memori dari device yang kita gunakan itu berapa. Nah, maka dari itu akan muncul outputan seperti ini. Selanjutnya ada lagi file yang bernama heterogeneous PY Kuda. Itu nih, yang pertama import dulu PY Kuda drivernya sama auto init dan lain-lain ini. Jangan lupa nampinya. Terus ini kita bikin variabel A, dia nanti isinya nampi random antara 5, terus ada lagi variabel S-type, pakai float 32, terus intinya di sini dia itu untuk membaca metriknya dari device yang kita gunakan. Nah, ini contoh hasil outputannya. Ini kalau original matrik, metriknya seperti ini. Kalau pakai double metrik setelah PY Kuda, ekstensi PY Kuda, hasil metriknya seperti ini. Nah, selanjutnya masuk ke OpenCL. Dijelaskan oleh Ayu Lestari Nasution. Oke, yang di sini di OpenCL pakai pada file device info OpenCL. Nah, pertama itu kita import OpenCL. Nah, sebelumnya kalau di komputer kita belum ada terinstall OpenCL, kita install dulu menggunakan pip install py OpenCL. Oke, di sini di baris ketiga pertama kita import dulu OpenCL-nya, kemudian kita inisialisasikan CL. Nah, di sini nanti dibuat print untuk untuk mengeluarkan outputnya. Oke, kemudian di sini get install platform, yang dimana kita menggunakan metode CL get platform. Nah, kemudian di sini di variabel device nanti diambil yang tadi metode get device yang menggunakan metode CL device type all. Nah, untuk yang looping for depth in device, nanti dia itu ada isinya variabel indent.
dan flux. Nah, yang dimana itu di variabel flux ini nanti dia itu akan mengeluarkan output version, type, extension, memori global, lokal, sumber dan lain-lain dari si OpenSea-nya. Oke, nanti kemudian di print outputnya yang dimana tadi yang di variabel indent dengan format name dan plug. Oke, kemudian kita run. Ini hasilnya. Jadi dia keluar versi dari OpenSea-nya, type, ekstensi, dan memori, dan lain-lain. Oke, yang kemudian di file element twice OpenCL. Di sini ada 3 library yang harus diimport, yang mana itu import PyOpenCL, kemudian import PyNCL array, dan NumPy. Nah, pertama-tama kita buat dulu konten sama Qwen, baru kita inisialisasikan yang dua itu. Nah, kemudian kita buat variabel untuk membuat to random array. Kita buat variabel yang mana itu ada variabel A, B, C. Yang dimana itu variabel A, B, C ini menggunakan metode Quine dan variabel Quine dan modulnya menggunakan numpy random run init yang dimana itu 10 dibuat dengan type plot 32. Nah, kemudian di sini kita buat sum-nya variabel sum yang dimana nanti dia akan mengambil elemen twice yang berasal dari variabel content dan ini operatornya. Nah, kan kemudian di sini outputnya akan memprint yang tadi variabel ABC dengan format yang tadi yang ditentukan di ini di variabel ABC-nya. Oke, kemudian kita run. Nah, nah dia itu choose. Jadi itu harus memilih mau yang dimana yang ditampilin, mau keluarin. Nah, di sini saya mau mengeluarin yang variabel A. Nah, ini hasil dari hasil metrik dari random array yang di variabel A. Oke. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada salah, kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.